Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Salzabila dari kelas S402. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas besar, yaitu penjelasan mengenai sebuah kode program sistem manajemen laundry menggunakan konsep OOP dalam bahasa pemrograman C++. Yang pertama yaitu terdapat perintah include iostream. Nah, yang ini di mana baris ini mengimpor pustaka standar C++ yang digunakan untuk input dan output seperti cout. Selanjutnya include vector, di mana ini merupakan sebuah wadah atau kontainer yang dapat menyimpan sejumlah elemen dalam sebuah array dinamis karena vektor ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan kita pada proses menjelaskan. Selanjutnya ada using namespace. Nah, yang ini di mana baris ini menggunakan website steril agar kita bisa menggunakan elemen dari standar C++ tanpa harus menulis std di depan setiap elemen tersebut, misalnya pada perintah string. Pada program kali ini saya membuat 3 kelas. Yang pertama kelas pakaian. Nah, yang ini kelas pakaian. Yang kedua kelas pesanan. Nah, yang ini. Dan yang ketiga ada kelas pelanggan. Yang terakhir. Yang pertama itu pada kelas pakaian, di mana saya mendefinisikan kelas ini dengan nama pakaian. Di mana kelas ini merupakan sebuah template atau blueprint untuk membuat objek. Kelas ini memiliki data dan fungsi yang terkait di dalamnya. Kemudian ada hak akses, private, di mana bagian ini mendeklarasikan anggota atau atribut yang hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Anggota yang dimaksud itu ada string jenis pakaian, double berat, dan double harga per kilogram. Selanjutnya ada hak akses publik. Nah, yang ini. Ada hak akses publik, di mana bagian ini mendeklarasikan anggota atau data dan fungsi yang bisa diakses dari luar kelas. Dalam hal ini, bagian publiknya yaitu bersih pakaian string jenis. Nah, yang ini double berat, double harga per kilogram, yang merupakan konstruktor dari kelas pakaian. Konstruktor ini dipanggil saat objek dari kelas pakaian yang dibuat. Kemudian ada fungsi void, tampilkan pakaian untuk mencetak tampilan jenis pakaian, berat, dan harga per kilogram. Nih. Selanjutnya kelas pesanan. Yang kedua, yang kelas pesanan. Pada kelas pesanan ini merupakan sebuah deklarasi kelas yang saya beri nama sebagai kelas pesanan, digunakan untuk mengelola pesanan pakaian. Diikuti dengan hak akses private, yang merupakan bagian untuk mendeklarasikan anggota kelas hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri, di mana kelas pesanan ini mempunyai tipe data integer, yaitu variabel nomor pesanan. Dan ada vektor pakaian. Daftar pakaian ini adalah sebuah vektor yang menyimpan sebuah daftar pakaian. Selanjutnya ada public. Public yang mendefinisikan anggota kelas
dapat diakses dari luar kelas diikuti dengan perintah void tambah pakaian. Metode ini yang saya pilih untuk menambahkan objek pakaian ke dalam vektor daftar pakaian, di mana parameter cons pakaian adalah sebuah referensi konstan ke objek pakaian yang ingin ditambahkan, sehingga tidak disalin secara tidak perlu. Selanjutnya ada double hitung total harga. Yang ini merupakan metode yang saya gunakan untuk menghitung dan mengembalikan total harga dari semua pakaian dalam daftar pakaian, di mana terdapat double total harga yang merupakan sebuah variabel untuk menyimpan total harga. Selanjutnya ada total plus harga. Nih, total plus harga. Yang merupakan sebuah perintah untuk menambahkan harga pakaian yang sedang diiterasi ke dalam total harga dan return total, yaitu mengembalikan total harga yang telah dihitung. Selanjutnya ada void tampilkan pesanan. Tampilkan pesanan yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menampilkan daftar pakaian dalam pesanan. Kemudian ada kelas pelanggan, atau yang terakhir kelas pelanggan. Di sini saya mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama kelas pelanggan. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan pelanggan yang memesan, diikuti oleh hak privat ini, di mana pada bagian ini mendefinisikan anggota kelas yang hanya dapat diakses dari luar kelas sendiri. Terdapat string nama, nomor telepon, dan pesanan. Kemudian menampilkan detail pesanan pelanggan termasuk nama, nomor telepon, detail pakaian dalam pesanan dan total harga. Kemudian pada bagian ini, program menampilkan header dari aplikasi laundry dengan menggunakan perintah cout. Program tersebut menampilkan pesan bahwa pesanan telah dibuat untuk 2 pelanggan dengan nama Andi dan Budi beserta nomor teleponnya. Pada bagian ini saya membuat 2 objek pakaian dengan jenis pakaian, berat, dan harga tertentu. Dalam hal ini, jenis pakaian adalah kemeja dan celana dengan berat dan harga yang berbeda. Selanjutnya, objek pelanggan pertama dengan nama Pak Andi dan nomor telepon 081234567899 serta nomor pesanan 101. Program kemudian menambahkan 2 objek pakaian telah dibuat sebelumnya ke dalam pesanan pelanggan pertama ini, di mana program ini menampilkan detail pesanan pelanggan pertama dengan mencetak nama pelanggan, nomor telepon, detail pakaian dalam pesanan, dan harga total pesanan. Setelah itu, program membuat objek pelanggan kedua dengan nama Pak Budi dan nomor teleponnya, serta nomor pesanan 102. Program kemudian menambahkan 1 objek pakaian dengan jenis jaket.
Dalam pesanan pelanggan kedua ini, di mana program menampilkan detail pesanan pelanggan kedua dengan cara yang sama seperti pada pelanggan pertama. Selanjutnya, saya akan menjalankan kode program tersebut, di mana hasilnya yang tampil yaitu Nah, seperti yang kita lihat ini adalah sebuah laporan dari layanan laundry dengan nama Laundry Makfira S402. Pesanan pertama dibuat untuk Andi dengan nomor teleponnya, sementara pesanan kedua dibuat dengan Pak Budi dengan nomor teleponnya masing-masing. Detail pesanan mencakup jenis pakaian, berat, harga per kilogram, dan total harga yang harus dibayar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya Makfira Salsabila dari S402 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.